sangat menjanjikan ketika kita kalkulasi dengan HPP kita sekian, dengan potensi hasil kita per kilo dengan harga sekian, itu kalau secara kalkulasi memang ya sangat-sangat menguntungkan. Tapi semua faktor penentu kita panen dan tidak itu yang harus benar-benar kita apa ya, kita analisa dan kita cermati juga, karena dalam setiap usaha sendiri itu banyak faktor penentu ya. Oke teman-teman, saya sore ini habis nyemprot karena saya bersyukur sekali melon saya sudah terjual teman-teman. Nah, di sini sore ini saya ketemu para petani dari Pati ya. Nah, gimana ya ngomongnya? Bingung saya ya. Pokoknya kita hanya mau berbagi saja teman-teman. Ini saya habis nyemprot yang ini teman-teman. Ini sudah laku semua, dibeli oleh petengkulak dari Gampeng ya. Saya ini mau bersyukur gimana teman-teman. Pokoknya intinya kita hari ini bersyukur ya. Kita karena sore ini kita lagi melakukan panen perdana melon madu jenis atau merek Pertiwi teman-teman. Ya jangan kaget teman-teman. Ini hanya sebagai apa ya? Motivasi ketika teman-teman mau budidaya tanaman melon, jangan setengah-setengah ya. Pokoknya harus full modal, full tenaga, full ilmu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan pakar petani melon dari Pati teman-teman. Mungkin akan dibuka rahasia bagaimana sukses budidaya melon. Nah, ini Mamang ya. Mamang ini yang merawat melon dari awal sampai panen. Saya akui beliau hebat ya, menanam, nyangkul, ngerawat sampai panen sendiri ya. Ini teman-teman bisa lihat panen melonnya seperti ini. Ini kalau nggak salah kemarin saya tanya sama Mamang ya, yang asli dari Cirebon. Ini nanam sekitar 1000 sampai 1500. Tapi di tengah-tengah ketika masa vegetatif tanaman melon memasuki masa generatif, ini harusnya kena air, tapi kan karena kemarin di sini mungkin di tempat teman-teman juga mengalami kemarau yang sangat panjang. Jadi ya ini teman-teman, melonnya alhamdulillah panen hari ini ya. Tapi perlu disyukuri ya. Yang penting semangat ya. Ini nanti kita akan berbicara sedikit dengan Mas Widarso ya. Oke, ini malah lari terus nih teman-teman ya. Ya, biar nanti kita perlihatkan dulu cara manennya ya teman. Ini karena kurang air teman-teman. Boleh minta waktunya Mas? Mungkin ada kata-kata yang mungkin disampaikan bagi teman-teman yang pengen serius budidaya tanaman melon, apa yang harus dipersiapkan? Monggo, kenalkan dulu dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widarso dari Pati. Ya, petani melon dan juga tanaman eksotik lainnya. Untuk budidaya melon sendiri sebenarnya banyak faktor penentu untuk bisa sukses panen. Salah satunya juga faktor air dan faktor lingkungan yang bisa sangat berpengaruh untuk hasil panennya ya. Jadi keadaan di sini kemarin mungkin ya memang kondisi air yang kurang bisa memenuhi. Jadi perkembangan melon di sini kurang bagus, dan antisipasi hama penyakit, jamur dan lain sebagainya emang sulit ya. Karena mungkin apa ya, keadaan cuaca ekstrim atau lingkungan atau sanitasi lingkungan juga jadi penyebab apa gagal panen atau yang bisa berdampak meminimalkan potensi hasil panen kita. Ya cukup kita syukuri di sini karena melon masih bisa panen walaupun grade tidak masuk grade A, tapi alhamdulillah masih ada yang dipanen, itu yang wajib kita syukuri. Kedepannya kita akan expand lagi, kita tidak patah semangat karena bertani itu sangat mulia. Kita menyiapkan apa ya,
istilahnya untuk kebutuhan umat manusia ya, dalam hal ini buah dan holtik dan tanaman pangan lainnya, kita petani tidak akan patah semangat, dan semoga kita ke depannya bisa memperbaiki semua sistem-sistem pertanian kita dengan bimbingan dari berbagai instansi yang telah memberi pelatihan, yang telah memberi banyak ilmu kepada kita. Semoga dampaknya bisa bagus dan bisa mengembangkan potensi hasil pertanian kita. Terima kasih. Oke, terakhir pesan bagi teman-teman yang belum pernah berkecimpung, kan banyak cerita dari teman-teman yang katanya bisnis melon itu menggiurkan, menguntungkan lah. Biar teman-teman yang emang ingin berkecimpung dengan di dunia melon, ini pesan terakhir, monggo. Pesan terakhir sebenarnya pertanian melon itu benar ya, sangat menjanjikan. Ketika kita kalkulasi dengan HPP kita sekian, dengan potensi hasil kita per kilo dengan harga sekian, itu kalau secara kalkulasi memang ya sangat-sangat menguntungkan. Tapi semua faktor penentu kita panen dan tidak itu yang harus benar-benar kita analisa dan kita cermati juga, karena dalam setiap usaha sendiri itu banyak faktor penentu ya, bukan hanya hitung-hitungan di atas kertas. Jadi kedepannya saya bukan menggurui, bukan apa, untuk semua petani melon yang akan berusaha dalam bidang budidaya melon, harapannya kita analisa, benar-benar analisa apakah tempat kita layak, apakah faktor pendukung di lingkungan kita yang akan kita buat budidaya itu layak atau tidak. Jadi kita bisa analisa, benar-benar analisa supaya bisa menghasilkan hasil panen yang bagus dan melimpah. Hanya itu perlu ini pengamatan yang jeli juga. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini pesan dari beliau Pak Widarso, petani melon dan hortik yang lainnya ya. Perlu diketahui ketika teman-teman, saya hanya menyambung apa yang disampaikan oleh beliau Pak Widarso. Ketika teman-teman benar-benar pengen budidaya tanaman melon, ini harus tahu ilmunya ya. Dari mungkin pengamatan ataupun analisa usaha. Kalau emang kita lihat di beberapa tutorial YouTube, mungkin teman-teman banyak ya yang melihat ya, ketika kita mau sukses dalam bidang apapun, senangi dulu apa yang kita lakukan ya, terus ilmunya gimana ya, intinya senang dan susah di budidaya melon itu dalam hati kita, gitu aja teman-teman ya. Oke, nggak usah panjang lebar lah, saya ngos-ngosan teman-teman ya. Nah, ini dari beberapa teman-teman kita yang sedang melakukan pelatihan pupuk organik cair. Boleh Mbak, ada pesan-pesan Pak kepada para petani milenial? Ya monggo. Ini apa yang dapat dari pelatihan sekarang pelatihan apa Mbak? Saya pelatihan di cabai. Oh, ini kan cabai. Mungkin ada jadi ambil dari apa setelah jenah ikut pelatihan itu apa Mbak? Setelah saya dapat di sini, alhamdulillah yang saya tidak bisa menjadi bisa. Pokoknya petani milenial tetap semangat untuk memajukan pertanian di Jawa Tengah. Oke, sukses. Ya. Itulah teman-teman ya, ini kita sebagai warga Indonesia ya, jangan malu ketika bertani ya. Siapa lagi yang akan meneruskan pertanian di Indonesia kalau bukan kita lagi ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat, salam sukses untuk kita semua ya. Sekali lagi ini hanya hiburan ya, tapi teman-teman bagi yang belum ataupun akan budidaya tanaman melon, yang belum paham bisa komen di kolom komentar ya. Di sini saya tidak akan menggurui ataupun tidak akan menggurui ataupun memarahi atau ya. Intinya nanti teman-teman ketika tidak tahu bagaimana cara budidaya tanaman melon, bisa tanya di kolom komentar atau langsung nanti bisa di WA ya. Nanti WA akan kita taruh di layar kaca teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa yang baru menemukan channel ini, subscribe, like, dan komen. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Widarso dan tadi cewek cantik ya, saya nggak tahu namanya, bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian, salam Indonesia. Oke.